Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk presentasi hasil proyek kami dengan judul aplikasi berbasis website dengan nama aplikasi Pasarin. Sebelum kami membacakan hasil proyek kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Hilman Ansori dengan NIM 192000611. Lalu yang kedua Hesa Permana dengan NIM 192000956. Yang ketiga Rahmat Hidayat dengan NIM 192000603. Yang keempat ada Muhammad Fahrezi Saputra dengan NIM 192000803. Yang kelima David Troya dengan NIM 192000883. Lalu yang terakhir ada Yoksan Maximilian dengan NIM 192000806. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, kami akan langsung masuk ke materi dengan beberapa pembahasan. Di antaranya adalah e-commerce, atmosfer toko, minat beli, analisa kebutuhan, lalu spesifikasi kebutuhan fungsional, akan membahas mengenai use case diagram. Selanjutnya, spesifikasi kebutuhan pengguna, analisa sistem berjalan, kelas diagram, desain sistem yang akan membahas ERD, LRS, activity diagram, UI. Selanjutnya, pengujian, pemeliharaan, lalu ada penutup. Baiklah, untuk memulai materi, saya Rahmat Hidayat akan langsung memulainya. Untuk materi pertama ada e-commerce. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnis dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan membeli jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. Maka dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan kumpulan dinamis antara teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan dan konsumen serta komunitas tertentu. Ada 4 jenis-jenis e-commerce, yaitu business to business, B2B, lalu yang kedua business to customer, B2C, lalu yang ketiga customer to customer, C2C, lalu yang keempat ada customer to business. Selanjutnya, saya akan mempersilakan kepada David Troya untuk melanjutkan materi. Oke, kita masuk ke atmosfer toko. Menurut Berman dan Evan, pada tahun 2007 atmosfer toko merupakan karakteristik yang dimunculkan oleh sebuah toko yang dapat membuat konsumen atau pengunjung toko tersebut merasa nyaman dalam mencari produk serta berbelanja. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa atmosfer toko merupakan suasana yang dihadirkan oleh toko, di mana hal tersebut dapat dirasakan oleh konsumen lewat pengalamannya berkunjung ke suatu toko. Menurut Berman dan Evans pada tahun 2007, atmosfer toko memiliki 4 elemen, yaitu yang pertama, eksterior, yang kedua, general interior, yang ketiga, store layout, dan yang keempat, interior displays. Kita next, minat beli. Menurut Link et al.
Pada tahun 2010, minat beli online adalah keadaan di mana pengunjung website bersedia untuk terlibat dalam transaksi online, di mana 26 transaksi yang dimaksud adalah suatu kegiatan pengambilan informasi dan pembelian produk yang terjadi melalui jaringan internet. Menurut Xu Yi, pada tahun 2010, minat beli konsumen adalah suatu perilaku konsumen yang bersedia melakukan pembelian produk atau jasa. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa minat beli konsumen adalah suatu refleksi dari sikap dan respon konsumen terhadap penawaran dari barang atau jasa, yang kemudian memunculkan perilaku konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa, kemudian mempengaruhi orang lain untuk kemudian melakukan hal yang sama. Oke, kita masuk ke analisa kebutuhan. Di sini kita masuk untuk mengidentifikasi dalam kebutuhan fungsional program terkait dengan proses sistem perdagangan jual beli secara online. Di sebelah kiri ada tabel skenario kebutuhan pembeli, yang dimana pertama ada memilih menu daftar, memasukkan data account, melakukan login, memilih barang yang akan dibeli, memilih opsi kurir yang diinginkan, memilih opsi pembayaran yang diinginkan, dan yang ketujuh melakukan pembayaran. Dan yang di sebelah kanan ada tabel skenario kebutuhan penjual, yang dimana pertama kita melakukan login, lalu kita masuk ke menu penjualan, mengkonfirmasi pembayaran pembeli, lalu kita mencetak laporan pembayaran, dan yang kelima kita melakukan packaging barang yang dibeli oleh pembeli, dan yang terakhir yang keenam mengirim barang yang dibeli oleh pembeli. Spesifikasi kebutuhan fungsional. Yang A. Use case diagram. Berdasarkan analisa, berikut ini merupakan kebutuhan fungsionalitas dari e-commerce berbasis website. Untuk aktornya terdiri dari 3, yaitu ada manajer, pembeli, dan admin. Untuk aktor manajer itu terdapat use case bagi berikut, yaitu ada login, cek data order, cek data produk, dan cek laporan penjualan. Untuk aktor pembeli itu terdapat use case login, register, cek produk, pilih produk, order produk, dan transfer pembayaran. Untuk aktor admin itu terdapat use case yaitu login, update produk, mengolah data order, dan mengolah laporan penjualan. Spesifikasi kebutuhan pengguna. Spesifikasi kebutuhan pengguna untuk aplikasi pasaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada spesifikasi teknis, yaitu yang pertama ada Visual Studio Code, yang kedua ada XAMPP, yang ketiga ada Google Chrome. B. Spesifikasi non-teknis. Yang pertama ada spesifikasi teknis sistem yang akan dibangun mengikuti software atau modul atau aplikasi yang digunakan atau existing untuk memudahkan integrasi sistem dengan yang sudah atau sedang dikembangkan. Yang kedua, ada sistem yang akan dibangun perlu memiliki fitur auto notifikasi via akun untuk setiap transaksi yang selesai dilakukan. Ada yang berikutnya ada analisis sistem berjalan. Aplikasi website pasaran ini adalah aplikasi untuk menjual dan membeli bahan-bahan sembako. Yang pertama ada registrasi akun pengguna aplikasi pasarin. Yang kedua ada proses pemesanan barang. Yang ketiga ada proses pembayaran barang. Dan yang keempat ada proses pengiriman barang. Yang terakhir ada proses report dalam pembelian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Yoksan Maximilian akan melanjutkan presentasi. Berikut ini adalah kelas diagram. Berikut ini merupakan kelas diagram untuk e-commerce berbasis website. Di sini ada kolom user, lalu kolom customer, ada kolom account, ada juga kolom shopping cart, order, dan juga payment. Selanjutnya ada desain sistem ERD. Desain sistem ERD ada customer, meliputi ID pengguna, NM pengguna, username, password. Lalu ke login, ada pembeli, meliputi ID pembeli, NM pembeli, alamat, telepon. Ada juga penjual, meliputi ID produk, keterangan, ID pembeli, waktu, jumlah. Lalu dari penjual masuk ke mengelola produk. Dalam produk meliputi ID produk, NM produk, harga, jenis produk. Dari penjual dan pembeli masuk ke menginput.
Dalam menginput ada pemesanan. Di pemesanan meliputi nomor pesanan, kode stok, pesanan, tanggal pesanan, dan pembayaran. Selanjutnya ada LRS. Di admin ada kolom ID pengguna, NM pengguna, username, password. Primary key-nya ID pengguna. Lalu masuk ke login. Di pembeli ada kolom ID pembeli, NM pembeli, alamat, dan telepon. Primary key-nya ID pembeli. Lalu dari pembeli masuk ke pemesanan, ada nomor pesanan, kode stok, pesanan, tanggal pesanan, pembayaran. Primary key-nya nomor pesanan. Nah, dari admin, jika login masuk ke penjual, di penjual ada ID produk, jumlah, waktu, keterangan, ID pembeli. Nah, primary key-nya ID produk. Lalu dari penjual masuk ke produk. Produk yaitu meliputi ID produk, NM produk, harga, jenis produk. Primary key-nya ID produk. Masuk ke activity diagram. Di activity diagram, jika kita start atau mulai, kita masuk ke requires login info atau pemeriksaan info login. Lalu informasinya akan di-compare dengan database. Masuk jika akunnya valid, akan masuk ke display dashboard. Dan jika akunnya tidak valid, akan masuk ke create account, lalu masuk lagi untuk melakukan login. Nah, jika akunnya valid, kita akan masuk ke display dashboard, lalu kita bisa klik produk apa saja yang ingin kita beli, lalu kita masuk ke shopping cart. Nah, di shopping cart nanti kita menemukan display shopping cart-nya, lalu masuk ke transaksi menu. Di transaksi menu kita akan melihat display transaksinya, lalu kita akan mengisi form transaksinya, lalu selesai dan logout. Terima kasih. Berikutnya saya akan mempersilahkan Hilman Ansori untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada teman saya telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi selanjutnya. Di sini saya ingin membahas tampilan-tampilan desain antarmuka. Yang pertama ada tampilan daftar buat akun atau login. Jika belum terdaftar, kita harus membuat daftar akun terlebih dahulu. Jika sudah membuat akun, lalu kita login terlebih dahulu. Lalu di sini juga ada tampilan menu barang dan produknya. Tampilan ini digunakan untuk melihat customer yang ingin dibeli. Lalu ada seperti ini tampilannya. Tampilan menu kategori daging, tampilan menu kategori sayur, dan tampilan menu detail seperti ini. Lalu ada tampilan menu keranjang. Jika kita ingin memesan atau membeli, kita harus membuka kategori produk. Lalu pilih yang kita ingin beli. Selanjutnya, saya akan memberikan presentasi kepada teman saya. Tampilan menu pembayaran. Tampilan menu pembayaran berfungsi untuk menginput nama lengkap penerima, alamat lengkap penerima, lalu nomor telepon penerima, dan jasa pengiriman apa yang pembeli pilih. Kemudian cara pembayaran apa yang akan pembeli pilih. Setelah itu tampilan menu selesai transaksi. Jika transaksi telah selesai, akan tertulis selamat, pesanan Anda telah berhasil diproses. Kesimpulan dan saran.
Kesimpulan, Pasarin adalah toko yang bergerak di bidang jual beli bahan pokok makanan dengan tujuan mengembangkan, meningkatkan, dan mempromosikan agar dapat mempermudah kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis website. Saran 1. Pembuatan website ini harus sangat terbilang sederhana, terutama dari segi tampilan dan keamanannya. Pengembangan aplikasi Pasarin akan melakukan segenap usaha untuk mengembangkan keamanan lebih lanjut dan akan dibuat semenarik mungkin. Kedua, perancangan website ini diharapkan lebih interaktif. 3. Diperlakukan pemeliharaan aktualisasi data secara periodik. Yang keempat, agar website Pasarin ini dapat ditampilkan dengan optimal, maka diperlakukan adanya dukungan perangkat keras dan perangkat lunak memadai. Alhamdulillah, dengan berakhirnya presentasi yang kami bawakan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk presentasi hasil proyek kami dengan judul aplikasi berbasis website dengan nama Pasarin. Sebelum kami membacakan hasil proyek yang kami kerjakan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Hilman Ansori dengan NIM 192000611. Kemudian ada Esa Permana dengan NIM 192000956. Yang ketiga ada Rahmat Hidayat dengan NIM 192000603. Yang keempat ada Muhammad Fahreza Putra dengan NIM 192000803. Kemudian ada David Roya dengan NIM 192000883. Dan yang terakhir ada Yoksan Maximilian dengan NIM 192000806. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, kami akan menjelaskan tentang login dan cara register. Pertama-tama mengisi nama. Contohnya nama saya Hesa, kemudian username, kemudian password. Untuk password jangan sampai lupa, bisa disimpan di note atau di tempat yang aman biar nggak lupa pokoknya. Kemudian register account. Setelah selesai register, kemudian masuk ke menu login. Pertama-tama mengisi username dengan username yang tadi kalian daftarkan. Setelah selesai, kemudian tampil menu seperti berikut. Oke, kita masuk di menu dashboard dari aplikasi Pasarin. Di sini yang dimana teman-teman bisa lihat ada untuk kita menu mencari atau juga kita bisa searching apapun, dan di sini ada menu keranjang, dan di sini ada menu dimana akun kita setelah kita sudah bisa login. Dan di sini ada menu logout ketika kita ingin mengeluarkan aplikasi. Dan di dashboard di bawahnya ada kategori yang dimana ada menu daging. Nah, di sini ada banyak menu, ada ayam, daging sapi, dan ikan tongkol. Dan di sini ada tambah keranjang, detail dari setiap menu-menu yang ada. Dan di sini juga ada sayur yang dimana banyak pilihan, ada kentang, bawang putih, cabai, bawang merah, brokoli, dan sayur sawi. Yang dimana juga termasuk ada tambah keranjang, detail, dan lain-lain. Dan selanjutnya akan saya persilakan untuk yang selanjutnya. Untuk selanjutnya saya Muhammad Fahreza Putra akan menjelaskan bagaimana proses detail itu akan berjalan. Yang pertama, Anda bisa di setiap kategori ini Anda bisa mengklik detail barang-barang tersebut. Misalnya ayam potong. Di sini Anda akan melihat detail-detail produk mengenai ayam potong tersebut. Misalnya kayak keterangannya daging ayam fresh, kategorinya ada daging, dan stoknya ada 4. Apabila Anda ingin melihat detail produk yang lain, Anda tinggal mengklik yang namanya kembali di sini. Lalu pilih kategori lagi ulang. Anda bisa ngeklik apapun kategori yang ada di sini. Misal kayak daging sapi, Anda bisa melihat nama produk daging sapi, keterangannya ada daging sapi fresh 1 kilo, kategorinya daging, stoknya ada 3. Untuk kembali, Anda bisa melihat ikan tongkol di sini. Anda bisa ngeklik juga detailnya. Bisa terlihat di sini. Sayur pun juga begitu semuanya. Yang kentang ada detail, kategorinya hanya sayur, tapi stoknya di sini hanya 1.
Udah. Untuk selanjutnya, tim saya akan menjelaskan diulang kembali. Terima kasih. Saya ingin melanjutkan presentasi selanjutnya. Di sini saya ingin membahas keranjang. Di sini masih terlihat keranjang 0 items. Di sini kalau kita ingin membeli, kita klik lanjutkan belanja. Lalu tampilan seperti ini. Jika kita ingin membeli, kita tambahkan ke keranjang. Seperti ini tampilannya, satu items yang kita sudah tambahkan. Lalu seperti ini tampilannya. Lalu jika kita salah beli, kita bisa hapus keranjang. Lalu jika kita ingin melanjutkannya membeli lagi, kita tambahkan keranjang, misalkan cabai. Atau tambah lagi bawang putih. Nah, seperti ini, 2 items menambah. Tampilannya seperti ini, nama produk cabai, nama produk satu lagi bawang putih. Seperti inilah tampilannya. Presentasi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi cara penggunaan aplikasi website Pasarin yang telah dijelaskan teman saya tadi. Di sini sudah ada 2 item, cabai dan bawang putih. Langsung kita lanjutkan ke pembayaran. Nah, pada menu pembayaran ini sudah terdapat total belanja yaitu 125.000. Untuk itu ada input alamat pengiriman dan pembayaran, lalu ada nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, jasa pengiriman, dan pilih bank. Di sini saya akan coba mendemokan. Untuk nama lengkap, lalu mengisi alamat lengkap, lalu mengisi nomor telepon, lalu mengisi jasa pengiriman. Untuk jasa pengiriman di sini sudah kami tentukan, yaitu menggunakan JNE, Tiki, Pos Indonesia, Gojek, lalu Grab. Kita bisa pilih sesuai apa yang kita inginkan. Misal kita milih JNE. Lalu untuk bank juga sudah kami siapkan, ada BCA, BRI, BNI, Mandiri, lalu BRI Syariah. Kita akan coba klik BCA. Lalu setelah semua ini sudah dilengkapi, kita akan klik pesan. Nah, ini adalah tampilan jika sudah berhasil membuat pesanan. Selamat, pesanan Anda telah berhasil diproses. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi. Berikutnya kita masuk ke dalam halaman admin dari aplikasi Pasarin. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari halaman admin ini. Di bagian dashboard, kita diperlihatkan beberapa info dari kategori atau jumlah produk yang ada dalam aplikasi Pasarin, seperti ada sayur 7 item, ada daging 3 item, ratingnya 80%, customernya ada 2. Lalu kita akan masuk di dalam data barang. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari halaman data barang ini. Di sini ada tombol tambah barang, di mana jika kita ingin menambahkan suatu produk ke dalam aplikasi Pasarin, kita akan menggunakan fungsi dari tombol tambah barang ini. Bila kita ingin mengedit, seperti nama barang, keterangan, kategori, harga, atau stok dari suatu produk, kita bisa mengedit produk itu dengan tombol edit. Atau kita tidak menginginkan suatu produk tampil dalam aplikasi Pasarin, kita bisa menghapus produk tersebut dengan menggunakan tombol hapus. Berikut saya akan menjelaskan tombol fungsi dari tambah barang. Di sini produknya ada 9. Saya akan menambahkan barang. Di sini nama barangnya singkong.
Sini singkong 1 kilo. Kategorinya masuk ke sayuran. Harganya 10.200. Stoknya ada 2. Nah, teman-teman sebelum melakukan tambah produk dalam aplikasi Pasarin, teman-teman harus mempersiapkan gambarnya dulu. Teman-teman download dulu gambarnya untuk ditampilkan, atau teman-teman bisa membuat sendiri gambarnya. Nah, di sini saya udah mendownload gambar yang saya ingin tambahkan. Oke, sudah. Selanjutnya kita simpan. Kalau tutup tuh nanti nggak jadi, jangan ditutup, dipencet tombol simpan. Oke, ya sekarang produknya sudah menjadi 10. Di sini teman-teman bisa lihat jadi 10. Nah, gimana kalau misalkan kita ada kesalahan atau kita ingin menambahkan sesuatu, entah di nama barang, keterangan, kategori kita mau ganti, atau harganya kita turunin atau tambahin, stoknya kita tambahin. Itu gimana? Kita bisa menggunakan fungsi dari tombol edit. Nah, di sini kita bisa lihat nama barangnya. Kita tambahin di sini keterangannya fresh 1 kilo. Harganya kita jadiin 10.000 aja. Stoknya kita tambahin 3. Oke, kalau sudah begitu kita simpan. Nah, sekarang sudah berubah. Keterangannya sudah jadi singkong fresh, harganya juga sudah turun, stoknya juga sudah naik. Ya. Nah, gimana kalau misalkan ada suatu produk yang kita tidak inginkan tampil dalam aplikasi Pasarin? Kita bisa langsung hapus saja. Seperti kita ingin menghapus cabai. Kita hapus. Nah, sekarang jadi 9 item. Nah, teman-teman juga nanti bisa melihat produk yang kita baru tambahkan tadi. Kita harus keluar dari halaman admin, lalu masuk ke user teman-teman. Kita log out, lalu kita login. Nah, di sini kita bisa lihat cabai udah nggak ada, dan sekarang singkongnya udah nambah. Kita bisa lihat di detail, singkong fresh, ya, sudah selesai. Kita bisa logout. Ya, jadi itu saja beberapa fungsi dari halaman admin. Kurang lebihnya saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.